Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, horas madihamu saluhutna. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sambut firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang terambil dari 2 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita sering mendengar istilah yang mengatakan puji diri, hamamago, puji Tuhan, haleluya. Dengan demikian kita mengerti bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, janganlah kita memuji-muji diri kita sendiri. Otomatis dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita menginginkan agar hidup kita bukan diri kita sendiri yang kita puji, tetapi biarkanlah melalui kualitas kehidupan kita, orang lainlah yang memuji kita bahwa kita adalah orang-orang yang seturut dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu dikatakan di dalam firman Tuhan ini, biarkanlah kita dipuji oleh Tuhan kita melalui perbuatan dan perkataan kita di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, dikatakan orang yang memuji diri itu adalah orang yang tidak tahan uji, bukan orang yang memuji diri itu yang bisa tahan uji. Banyak sekali pergumulan-pergumulan atau tantangan hidup di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudari. Mungkin ketika kita bisa melewati setiap tantangan pergumulan hidup kita, kita merasa di dalam kehidupan kita mungkin Bapak Ibu, kita merasa kitalah, kekuatan kitalah yang bisa melewati setiap pergumulan ini. Kita melupakan ternyata pergumulan yang kita lewati ini ternyata bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi semata-mata itu adalah berkat dari Tuhan, ikut campur tangan Tuhan, sehingga kita bisa melewati segala tantangan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menganggap itu adalah kehebatan kita atau kekuatan kita, maka kita akan memuji diri kita sendiri. Itu hebat saya kan, saya bisa melewati setiap permasalahan hidup saya. Itu yang terjadi. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa ikut campur tangan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka yang harus kita puji ketika kita bisa melewati segala tantangan dan pergumulan kita adalah Sang Pencipta, Sang yang Maha Kuasa itu, yaitu Tuhan kita, Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga ketika saya melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan saya, itu bukan untuk diri saya, bukan untuk orang lain, tetapi semata-mata itu untuk menyenangkan Tuhan. Ketika saya berbuat baik, disitulah kita menjadi orang-orang yang tahan uji di dalam hidup kita ini. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari, melalui firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita apa tujuan kita hidup di dunia ini. Kalau saya dan saya harap semua kita Bapak Ibu saudara-saudari, tujuan hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Sebab ketika kita sudah menyenangkan Tuhan di dalam setiap perkataan dan perbuatan kita, disitulah letak ketahan ujian kita akan setiap pergumulan hidup kita. Kita sampaikan hidup kita Bapak Ibu saudara-saudari hanya ke dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terlebih lagi pada satu hari ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami Tuhan, bahwa bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Kami mau Tuhan agar hidup kami, perbuatan kami yang baik Tuhan, itu bukan untuk diri kami dan bukan untuk orang lain, tetapi semuanya yang kami lakukan Tuhan, itu untuk menyenangkan Engkau. Maka dari Tuhan, sanggupkan kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami selalu bersedia dengan tujuan yang sama Tuhan, kemuliaan nama-Mu itu.
Kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkan itu Tuhan, agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Ingat, tujuan hidup kita, perbuatan baik kita itu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Horas.